Halo teman-teman, Halo, udah kedengaran nggak? Oke, ini kita bakal mulai jam 7.10 aja ya, supaya orang bisa join dulu. Ya, terima kasih ya. Oke, halo semuanya. Ini saya bakal share screen saya dulu. Sudah bisa kelihatan nggak ini screen? sudah Kak. Oke, jadi ya perkenalkan dulu nama saya Afner. Ini
Jadi saya kemarin sebenarnya nggak ikut EKKA sih, tapi kemarin saya sempat ikut Platnas COAI dan lolos GOF. Jadi semoga saya bisa belajar Python dengan baik. Kalau ada kelas kesalahan, tolong infokan saya supaya semuanya nggak belajar yang salah ya. Terima kasih. Jadi pertama saya ingin menjelaskan kenapa kita ingin menggunakan Python untuk machine learning. Jadi kalau Python eh, dibandingkan C++ lebih readable dan dokumentasinya juga lengkap. Jadi buat machine learning juga ada banyak library, contohnya NumPy, Pandas, sklearn. Jadi yang bisa bantu untuk bikin model untuk prediksi ya data. Jadi dibandingkan C++, contohnya di bawah ini, print lebih readable dibandingkan C++. Tapi kalau Python, karena itu adalah namanya interpreted language, kecepatan eksekusi jauh lebih lambat dari bahasa yang low level seperti C++. Juga konsumsi memori tinggi. Jadi kita bakal belajar ini dasar-dasar dulu. Bagian pertama ini saya bakal bahas data types dan sintaksis Python. Jadi ini Google Colab. Kamu bisa akses, tunggu saya ingin share ini dulu. Saya lupa bagi akses untuk Google Colab. Ya ini saya bakal share di Zoom atau nanti saya juga bakal share di grup WhatsApp ya. Oke. Jadi ini kamu bisa main-main dengan data yang ini. Jadi kalau mau edit sendiri, karena saya bikin ini view only, kamu bisa klik file di sini, kamu bisa klik save a copy and drive, dan setelah itu eh, tab yang baru bakal muncul. Kamu bisa buka seperti ini. Ya, ini kamu sudah bikin copy. Jadi kalau mau nge-run kode yang ini, kamu bisa press connect di sini, connect ke new runtime. Jadi ini lagi connecting ke CPU yang dari Google. Nah, jadi kalau udah ada connected kayak gini, artinya udah bisa nge-run kode sekarang. Kalau mau nge-run kode, pencet tombol run all seperti ini. Jadi bakal nge-run. Kalau mau edit terus nge-run lagi, kamu bisa edit di sini. Terus nge-run dengan tombol run ini. Contohnya kalau kamu udah nge-run sel yang di atas ini, tapi kamu mau nge-run sel yang ini dan sel-sel di bawah ini, kamu bisa klik ini dan run focus cell and all cells below. Jadi bakal nge-run semua sel dari sel yang ini. Oke, jadi kalau mau edit-edit silahkan, tapi harus bikin copy dulu. Ya, jadi untuk Python, ini operasi yang paling basic adalah operasi print. Jadi kamu bisa print ke output yang bakal muncul di sini ya. Jadi contoh kalau kamu ketik print hello world bakal muncul hello world di sini. Kamu juga bisa melakukan operasi matematika di sini. Contohnya satu tambah dua. Kalau kamu ganti ke satu kali dua juga bakal muncul beda seperti ini. Oh maaf, yang ini belum connect. Ya, jadi hasilnya bakal ganti ke dua. Jadi kamu juga bisa gabung string dan nomor di satu kalimat seperti ini, A1B, dan bakal dipisah dengan spasi. Jadi by default hasil print setiap operasi print bakal muncul di line yang beda. Jadi kalau mau keluar yang line yang sama, kita pakai parameter n. Jadi setelah kata hello bakal ada spasi, terus bakal keluar print yang satu lagi. Jadi bakal keluar hello world yang dipisah dengan spasi. Jadi ada yang namanya komentar. Jadi Python tidak bakal ngeran kode yang ini karena ada hashtag di depan. Jadi kalau kamu taruh hashtag di depan,
itu bakal jadi komentar lain itu. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa juga taruh komentar di akhir satu baris. Contohnya ini saya ada operasi print, terus di akhirnya saya tambah komentar. Jadi bagian printnya masih bakal run, tapi bagian eh, komennya tidak bakal run. Jadi masih keluar hasilnya di sini. Nah, kalau kamu ingin eh, komentar, contohnya print A, terus shortcut untuk komentar itu kontrol comment eh, comment and wait comment sama slash, atau buat Windows itu control slash, mungkin control enter. Jadi kamu bisa cepet. Jadi kalau ini di komentar gak bakal ngerun. Jadi ya, jadi variabel digunakan untuk menyimpan nilai. Ini adalah beberapa data teks yang beda. Oh ya, kalau ada yang masih bingung, silakan tanya aja ya. Jangan takut ya. Karena takutnya ini penjelasannya mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat, bisa minta diganti kecepatan belajarnya ya. Jadi di sini ada berapa contoh ya. Ini ada string, integer, float, dan boolean. Jadi string adalah sebuah teks seperti ini, variabel dengan namanya nama dan value-nya John. Jadi kalau kita ingin print namanya, kita tinggal print, terus di dalamnya kita taruh variabel nama. Jadi bakal keluar John. Nah, kalau integer, kita kita nggak perlu taruh di kutip yang ini. Jadi tinggal tulis 25 aja. Kita juga bisa melakukan operasi seperti umur sama dengan 25 tambah 5. Jadi ini bakal ganti ke 30. Nah, kalau float, float itu adalah bilangan desimal. Jadi 165,5 contohnya. Kalau boolean itu adalah true or false. Jadi ya true or false. Jadi suka Python adalah true. Nah, variabel ini juga bisa digabung dengan string biasa dalam print statement. Dan harus ingat bahwa variabel di Python case sensitif. Jadi kalau ada nama dengan n-nya lowercase sama nama dengan n-nya uppercase bakal di consider variabel yang beda. Jadi kalau mau kita bisa override value di dalam variabel ini. Jadi contohnya nama sama dengan Alice. Jadi kalau kita print nama bakal jadi Alice, bukan John lagi karena udah diganti. Nah, kalau kita ingin kalau kita mau bikin string dengan value 5, kita juga bisa melakukan ini dengan string terus bracket 5. Kalau kita mau ganti float ke integer, kita juga bisa melakukan ini int terus floatnya di dalam. Tapi karena integer gak bisa menyimpan desimal, desimalnya bakal dibuang. Jadi hanya jadi 5 ya. Gak bakal di round. Juga kalau integer jadi float juga bisa jadi 5,0. Kamu juga bisa print type dengan operasi ini. Dan teks juga banyak-banyak operator yang beda ini ya. Jadi W3 Schools ini ada list yang nah, jadi ini ada list operasi yang banyak. Ini kamu bisa baca kalau mau. Tapi banyakan itu jarang digunakan. Jadi yang penting ya kalau kamu mau menghapus spasi di awal akhir itu bisa pakai strip. Lower buat bikin huruf kecil semua. Huruf besar semua bisa pakai upper. Terus ini juga bisa mengganti teks. Jadi contohnya kalau hello world terus diganti ke Python bakal jadi hello Python. Oke, jadi ini juga bisa di-split jadi list. Jadi contohnya kalau hello world kita bisa kita bisa split ke dua dua variabel. Jadi hello terus satu lagi world. Dipisahnya pakai koma. Jadi ini koma jadi ini jadi pisahnya. Nah, ini juga yang namanya f strings. Jadi kalau kamu taruh f di sebelum kutipan, ini kamu bisa taruh kayak formatnya seperti ini ya. Jadi kalau kamu ada teks biasa, terus kamu mau tambahin variable, ini kamu bisa pakai bracket yang ini dan
Kamu bisa taruh nama variabel di dalam. Jadi hasilnya bakal jadi kayak gini. Ada yang punya pertanyaan nggak? Atau sudah aman? Sorry Kak, Kenapa? kalau misalnya di CVP kan kita, kalau misalnya di CVP kan kita bakal insert library gitu kan. Misalnya hashtag include. Nah, ini nggak perlu Kak? Apa? Oh, insert library. Iya. Oh ya, jadi ini semua di base Python, jadi tidak perlu import library. Jadi nanti kalau kamu mau bikin machine learning ini kita ada yang namanya library. Ini bisa bantu kita untuk ya contohnya import data atau kita bisa melakukan fungsi-fungsi. Tapi buat basic Python ini tidak perlu import library sama sekali. Jadi bakal dibahas nanti kalau ada waktu. Jadi ini basic Python dulu. Nah, Oke, kalau oke. oke. Nah, ini kalau Boolean dan operator ini operatornya juga ada banyak, tapi ya ini eh, sa- berapa operator yang penting. Jadi ya tambahan, minus, pangkat juga bisa. Terus pembagian bulat. Jadi kalau kamu menggunakan C++, by default bakal floor division. Tapi kalau Python bakal beda, bakal menghasilkan float seperti 3,33 dan selanjutnya. Nah, kalau mau floor division harus menggunakan double slash. Jadi bakal menghasilkan cuma 3. Nah, ini juga ada modulus. Jadi kalau 10 dibagi 3 hasilnya 3 tapi ada sisa bagi satu. Nah, ini juga ada operator pembandingan dan logika. Jadi contohnya kalau kamu ada true and true bakal hasilnya true karena dua-duanya adalah benar. Tapi kalau true and false bakal hasilnya false karena buat menghasilkan true dua-duanya harus true. Kalau mau lihat hasil kayak oh maaf perlu dilambatin nggak kecepatan? Ada yang nggak ngerti nggak? Maaf. Jadi ada yang namanya operasi and, or, dan not. Jadi ada yang namanya logic gates. Jadi kalau and, kalau masuk 00, 0 itu false by the way. Satu itu true. Jadi 00, 10, 101 bakal hasilnya 0. Cuman kalau true true bakal hasilnya true. Kalau or, sorry. Ini bakal menghasilkan true, cuman kalau salah satu benar. Jadi kalau 10 bakal menghasilkan satu, 01 bakal menghasilkan satu. Tapi kalau dua-duanya benar, masih bakal, maaf kenapa? Halo? Jadi kalau satu-satu masih bakal menghasilkan satu. Kalau XOR itu kalau mirip OR, tapi kalau satu-satu bakal menghasilkan nol. Jadi kamu bisa ya, jadi kalau contohnya kamu bisa print 5 lebih besar dari 3 and 10 bukan sama dengan 10. Jadi 5 kan lebih besar dari 3. Jadi ini true, tapi 10 itu sama dengan 10. Jadi statement ini adalah false. Jadi karena true and false bakal menghasilkan hasil false. Jadi semuanya udah ngerti sampai sini. Kalau mau juga bisa tanya lewat chat. Saya juga bakal baca. Oh, oh maaf. Oh, tadi saya nggak lihat. Maaf. Ini notifikasinya nggak masuk. Belajar ke yang PyTorch. Saya harus lihat sih kalau masih cukup waktu. Kayaknya kalau 2 jam ini mungkin gak cukup untuk masuk kayak PyTorch dan neural network sih. Tapi ya lihat aja dulu. Oh, jadi ada kutipan ini dan kutipan kutipan ini. Jadi kalau kamu mau bikin string, contohnya
nama sama dengan Alice, ini bakal fungsinya sama aja. Jadi gak, gak penting kalau kamu pakai yang ini atau yang ini. Kalau lima, kalau masukin rumus harus sesuai base-nya. Jadi yang diubah, maaf maksudnya apa? Yang masukin rumus harus sesuai base-nya. Oh ya, jadi tadi ya, ini di sel yang ini saya print nama, berumur, umur, tahun. Nah, ini eh, sebenarnya fungsinya sama aja dengan f-string, tapi saya rasa itu f-string lebih gampang untuk dipakai. Tuh, ya sini. Karena ini bisa langsung lihat strukturnya. Jadi kalau sini eh, lumayan ribet karena harus lihat spasi sini, spasi sini. Bakal di-insert sendiri. Jadi contohnya kalau kamu nggak mau spasi di antara nama saya dan variabelnya, kamu bisa hapus ini saja dan nah ini bakal connect. Ini bakal gak ada spasi di tengah-tengahnya. Tapi fungsinya sama aja sih. Tapi kalau yang pertama ini bakal otomatis tambahin spasinya. Oke, jadi operasi ini not. Jadi basically kalau hasilnya true bakal bikin false. Tapi kalau operasinya false bakal bikin true. Jadi basically ngeflip hasilnya ya. Jadi kalau true false false true. Jadi contohnya ini not 5 lebih besar daripada 3. Kan 5 lebih besar daripada 3 kan. Jadi ini true. Tapi karena ada not berarti ini bakal ganti ke false. Yang F oh, yang F eh, mana sih? Oh ya, ini F ini buat buat F string. Jadi kalau mau bikin F string itu harus taruh F-nya di sebelum kalimatnya. Kalau contohnya dihapusin kayak gini, ini bakal rusak nih. Ini bakal keluar kayak gini. Variabelnya gak bisa diinsert. Harus tambah F dulu. Nah, kalau kayak gini gak perlu F sih. Tapi ini bakal otomatis namain spasi di tengah variabel dan katanya. Oh, oh ya maaf. Jadi ini operator operator. Nah, jadi ini kamu bisa baca-baca di sini. eh, oh, logical operators. Jadi, oh, comparison, maaf. Jadi, comparison operators bakal ngebanting dua nilai. Jadi, contohnya kalau kamu pakai equal-equal, ini bakal menghasilkan true jika X sama dengan Y. Tapi kalau nggak sama, ini bakal menghasilkan false. Kalau exclamation mark equal, itu adalah not equal. Jadi kalau X sama dengan Y, malah ini bakal menghasilkan false. Tapi kalau X bukan sama dengan Y, bakal menghasilkan true. Jadi kalau 10 bukan sama dengan 10, itu adalah statement yang false. Jadi bakal menghasilkan false di sini. Oke, belum? Oke. Oh, jadi buat tahap pertama sepertinya eh, gak ada codingan sih, tapi ini eh tapi karena codingannya itu materinya lumayan padat sih. Jadi mendingan untuk siapkan dari sekarang aja. Tapi kalau mau ya latihan intens itu jangan terlalu fokus ke bagian codingnya dulu. Maksudnya apa kalau list spasi di antara tanda sama dengannya? Spasi apa ya?
Hmm, yang yang tahap pertama sih seharusnya nggak ada pemrograman sih, cuma matematikanya doang. Tapi buat tahap-tahap berikutnya itu seharusnya juga ada materi pemrograman seperti ya library basic ya. Karena sebenarnya kan praseleksi itu masih banyak partisipan ya. Ini mereka juga gak bisa support ya banyak orang run kode mereka sekaligus. Jadi kemungkinan besar itu tidak akan ada pemrograman. Oh, gak apa-apa sih kalau dihilangin. Ini estetik aja sih, supaya lebih lebih enak dilihat. Jadi kalau spasinya dihilangin juga bisa bakal bekerja sih. Jadi ya depends kalau style programming kamu seperti apa. Jadi kalau perfeksionis bakal ada spasi di antara ini. Tapi saya sih lebih saya sih sukanya lebih cepet sih. Jadi kalau spasinya kayak gini masih bakal bisa. Oke, sudah aman sampai sini. Oh, tahap seleksi. Jadi mungkin eh mendingan ini ditanya di grup chat WhatsApp sih karena mungkin tahun lalu itu yang finalis bisa jawab tentang itu sih karena saya tidak ikut finalis. Tapi kemungkinan mereka pakai ya salah satu dari either eh, Google Colab atau mereka pakai Kaggle. Karena tahun lalu itu tidak ada ya prediksi kompleks, jadi mereka kasih ya namanya template Google Colab, jadi eh, bakal kayak gini juga environmentnya. Terus kamu bisa nambahin kode sendiri. Jadi di akhir itu bakal dikumpul linknya dan mereka bakal ngeran kode lu untuk dapat submission. Nanti, jadi contohnya ini ya. Jadi ini eh, baseline yang, jadi ini template yang basic ya. Kalau kamu ngeran ini bakal data, ini bakal dapat submission. Jadi mereka bakal nge-grade submission itu dan kamu dapat nilai berdasarkan seberapa bagus prediksi kamu. Tapi juga ada kemungkinan mereka bakal menggunakan namanya Kaggle Competition. Jadi ini nanti saya bakal bahas juga sekilas gimana submit dan mulai codingan dengan lomba Kaggle seperti ini. Ya, sudah aman semuanya? Oh, style programming di AI sama di Infor jauh gak? Hmm, ya sebenarnya di AI beda banget sih eh, pemrogramannya sama Infor. Tapi ya basicnya masih sama. Tapi bedanya itu kalau ingin pakai kayak library-library gitu itu semua itu harus hafalin eh, ya namanya eh, metode-metodenya seperti kayak random forest gini yang nanti saya bakal jelasin. Karena Infor kan pakai C++, ini AI pakai Python. Jadi terus ya Python yang dipakai juga lumayan beda. Grup komunitas. Hmm, seharusnya ada sih. Tinggal dicari-cari aja di ya Instagram atau ya bisa tanya-tanya temen di grup chat peserta ini. Mereka seharusnya ada banyak sih. Oke, sudah aman semuanya? Atau masih ada pertanyaan? Oh, TensorFlow. Jadi TensorFlow itu di-ban di IOAI, jadi tidak bakal dipakai. Jadi library yang paling penting bakal palingan NumPy, Pandas, TensorFlow, bukan namanya apa? Eh, PyTorch sama Matplotlib slash Seaborn. Jadi basically fungsi setiap library ini, NumPy itu digunakan buat komputasi matematika.
Jadi basically ini kamu bisa konstruksi array dengan banyak dimensi. Pandas ini buat ngeload data dan nge-save data ke CSV. Jadi kamu bisa baca CSV dan eh, ya ngedit datanya lah. PyTorch ini buat nge-train neural network banyak kan. Jadi ini bisa ini di sini data disimpan dalam form namanya tensor. Jadi di sini kamu bisa pakai neural network untuk prediksi. Matplotlib dan Seaborn ini duanya mirip, lumayan mirip, karena mereka digunakan untuk visualisasi data. Jadi ini gunanya library-library beda. Oh ya, saya bakal share juga. Kalau nggak keburu di sini, saya juga bakal share di grup WhatsApp. Tapi ini jujur sih ini tadi belum sempet ya panjang ini sih. Jadi ini masih basic. Oke, jadi kita mulai bagian 3. Sudah aman semuanya? Oh, oh ya, nanti saya bakal jelasin tentang library-library kok. Gak apa-apa. Ini baru setengah jam. Oke, ini bagian 3 struktur data. Jadi, ya pertama ini ada list. Ini yang saya pakai paling banyak ya. Karena ini terurut, jadi contoh namanya, maksudnya ini kamu bisa akses indeks spesifik. Contohnya ini, kalau kita mau akses eh, yang pertama, kita bisa print warna dengan indeks 0. Oh ya, jadi Python adalah namanya zero index. Jadi eh, barang di array itu mulai dari 0. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi kalau 0 bakal hasil merah, 1 bakal hasil oranye. Karena ini di sini kita insert oranye ke posisi indeks 1. Jadi bakal isi kayak gini, oranye. Jadi kayak gini, habis operasi insert. Oh, kalau append, ini bakal nambah variable, bakal nambah item baru di akhir array-nya. Dan pop bisa menghapus item terakhir. Nah, kalau ini, kalau array itu bisa diubah. Jadi kamu bisa ganti, contohnya kalau kita mau ganti ini warna merah jadi warna kuning ya. Jadi warna 0 sama dengan kuning. Oh ya, jadi pas warna 0 di print ini bakal hasil kuning, bukan merah lagi. Nah, ini kita juga bisa memotong list. Tapi lumayan aneh sih, karena ini kalau kita motong dari indeks 1 ke indeks 3, ini bakal ngambil dari, nah ingat ya, ini setelah operasi ini, warna bakal jadi merah, terus di sini karena ada insert oranye. Jadi kalau kita ingin ngambil indeks 1 ke 3, ini bakal ngambil indeks 1, terus ini bakal lanjut ngambil item sampai sebelum indeks 3, karena kan indeks 3 di sini. Jadi bakal stop sebelum indeks 3. Gak tahu kenapa mereka milih kayak gitu sih. Jadi bakal ngambil indeks 1 sama indeks 2. Jadi bakal output oranye sama hijau. Nah, kalau tuple ini nggak segitu sering kepake sih. Karena sama dengan array, kecuali tidak bisa diubah elemennya. Jadi kalau kamu uncomment ini, bakal hasil error. Nah, ini di ini dibikin dengan bracket doang. Kalau set ini juga lumayan penting karena set itu tidak terurut. Jadi kalau kamu ngambil coba set A terus ngambil elemen ke 0, ini bakal menghasilkan error juga karena tidak terurut. Nih, set object is not subscriptable. Jadi tidak bisa dilakukan operasi itu. Nah, set masih bisa diganti tapi harus menggunakan operasi add karena tidak bisa masuk di indeks tertentu. Dan ini set juga tidak bisa ada duplikat. Jadi ini sebenarnya mirip set di C++ sih. Jadi kalau udah ada pengalaman CP itu udah bantu banget. Jadi contohnya ini set A add 3 karena udah ada 3 di dalam sini ini gak bakal ganti sama sekali. Nah,
Gimana kita akses semua elemen di set? Kita bisa ngeloop pakai for loop dari set A, kita bisa print setiap item di sini. Oh iya, maaf. Tadi kayaknya saya lupa jelasin loop. Udah pada ngerti atau perlu penjelasan lagi? Karena ini cuman struktur kontrol aja. Jadi kalau if grade-nya lebih dari 90 ini bakal dikasih grade A. Jadi ini kayak ya berapa kondisi supaya dapat grade ini. Kalau while for ini digunakan untuk ya eh, ngulang operasi. Jadi for loop for jadi buat setiap item di list ini, apel, pisang, cherry bakal output saya suka dengan buah itu. Jadi saya suka apel, saya suka pisang sama cherry. Ini juga bisa pakai range. Jadi kalau range ini eh, kita ini bakal oh by default ini bakal mulai dari angka 0. Jadi range 5 bakal ngeloop 0 1 2 3 4. Tapi ya jadi ini 4 karena nggak bakal loop 5. Nggak tahu kenapa ini lumayan aneh sih. Tapi kalau kita mau range custom, kita bisa range dari 3 ke 5 contohnya. Ini bakal loop 3 dan 4 karena tidak bakal keluar 5. Jadi kalau kayak gini, angka range 3 dan 4. Jadi cuma 3 dan 4 yang keluar. Nah, jadi tadi for item in set A, artinya ini bakal iterate dari setiap item di dalam set ini. Jadi bakal di print 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga bisa cek kalau item tertentu di set ini. Jadi contohnya ini kalau 3 di set A, ini bakal menghasilkan true karena beneran ada di set A. Kalau 3 bukan di dalam set A, ini false karena kan 3 ada di set A. Nah, kalau add mau bisa pakai ini. Kita juga bisa ada operasi union, intersection difference. Nah, ini materinya jujur sedikit padat sih, jadi eh, gak apa-apa kalau nggak ngerti semuanya sih. Bisa dibaca-baca lagi dan kalau banyak latihan implement ini bakal ya overtime kamu bakal tahu kamu pakainya ya operasi apa aja terus ya bakal inget. Karena jujur sih ini berapa operasi saya nggak pernah kepake sih. Nah, dictionary. Jadi ini berisi per key value. Jadi contohnya mahasiswa ada, jadi namanya adalah Alice, umurnya 20, sama matkulnya matematika sama algoritma. Jadi sebenarnya sebelum Python 3,7 ini Dr. Root ya, tapi bisa diganti dan tidak ada duplikat key. Jadi kalau kamu ganti nama jadi Bob, bakal diganti, bakal di override. Nah, ini. Nah, ini kalau kamu print nama, ini bisa diakses pakai mahasiswa terus pakai key-nya nama. Jadi bakal keluar Alice. Nah, kamu bisa nambah key value baru atau update key value yang udah ada. Dan bisa di loop juga dengan for loop kayak gini. For key, seperti nama umur matkul, dan value itu adalah seperti Alice 20 matematika algoritma. Di mahasiswa punya item, ini kita bisa print semuanya. Jadi ya, ini sebenarnya kalau kita ada dictionary, kita juga bisa masukin list di dalam dictionary-nya. Jadi ini bisa eh, data type apa aja ya. Nah, sampai sini sudah ngerti semuanya atau? Oh, jadi kalau loop di Python, ini kalau C++ biasanya kan bakal jadi kayak gini kan. Kalau di Python ini beda. Karena ini kita tidak perlu declare data type-nya integer ini. Jadi kita tinggal pakai for I in range. Terus selain itu Python ini tidak pakai bracket ya. Jadi eh, pastikan bahwa eh, indentation kamu udah benar. Jadi contohnya kalau kamu indent kayak gini masih bisa sih. Tapi kalau kamu tidak indent, ini bakal menghasilkan error.
Kalau kamu juga nggak taruh apa-apa setelah for loop ini juga bakal expect intended block. Dan jadi ini bakal expect ada kode di sini. Jadi nggak bakal bekerja. Ya, lumayan aneh sih, tapi ya kalau udah cukup latihan implementasi bakal nyaman, lumayan nyaman. Sisi. Oh, ini yang set A different set B. Artinya set A punya elemen di set A apa aja yang tidak ada di set B. Jadi set B punya elemen yang 56 tidak dianggap di dalam ini. Jadi cuman elemen di set A yang bukan di set B. Eh, elemen di set B yang bukan di set A, maaf. Jadi cuman satu dan dua. Yang awal di Python. Shadowing maksudnya apa? Maaf. Shadowing di artinya apa? Maaf. Oh wait, kalau bisa menghapus specific index. Oh, bisa pakai pop dan bisa pakai ya indeks kamu. Jadi contohnya ini eh, pop. Pop bisa by default ini menghapus item terakhir kan, tapi kamu bisa ganti jadi contohnya ngapus yang indeks satu. Jadi karena merah, oranye, hijau, jadi bakal jadi merah dan hijau karena oranye dihapus. Nah, data integer. Oh, pas data maksudnya yang ini ya, yang ini bukan. Oh, sebenarnya integer juga bisa pakai, nggak usah pakai f string sih. Wait, jadi kalau kayak gini bisa bakal print 30 langsung. Tapi kalau mau digabung kayak gini ini perlu pakai f string. Nah, jadi kalau mau kayak gini juga bisa ya. Seperti itu gak pertanyaannya? Oke, ya berikutnya ini saya bakal bahas fungsi basic ya. Jadi ini fungsi dasar ya. Ini fungsi ini supaya tidak harus ulang-ulang lagi ya. Jadi contohnya ini buat bikin fungsi perlu pakai define. Define terus age ini nama fungsinya. Terus di dalam ini adalah parameter. Jadi kamu kasih variabel apa aja ke fungsi ini. Jadi contoh eh, fungsi ini bisa print nama adalah umur tahun. Tapi ini nama dan umurnya bisa diganti berdasarkan parameter yang dikasih ke fungsi ini. Jadi contohnya kalau kamu kasih nama Alice, ini bakal menghasilkan Alice. Nah, jadi kalau fungsi bisa ada eh, value yang default. Jadi contohnya di sini value defaultnya 20 buat umur. Jadi ini bakal tulis Alice adalah 20 tahun. Nah, kalau kita mau ganti umurnya, kita juga bisa. Jadi kalau Bob dan 25 ini bakal hasil Bob adalah 25 tahun. Nah,
fungsi juga bisa dalam bentuk rekursi ya. Jadi eh, contohnya kalau fungsi faktorial. Kalau faktorial kan n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali selanjutnya sampai n. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Jadi kalau 1 faktorial kan sama dengan 1. Kalau 2 faktorial, 2 faktorial sama dengan 1 kali 2. Kalau 3 faktorial sama kali 1 kali 2 kali 3. Ini juga bisa ditulis 2 faktorial kali 3. Jadi buat n faktorial juga bisa ditulis sebagai n-1 faktorial kali n. Jadi ini langkah rekursifnya ini 3 dikasih nomor n bakal menghasilkan n kali faktorial n-1. Tapi kalau 1 faktorial bakal hasilnya 1 aja. Nah, kalau 5 faktorial ini bakal hasilnya 120. Sudah jelas sampai sini? Oke. Nah, ini ada yang namanya scope. Jadi, ada namanya variable global dan variable lokal. Nah, kalau variable global, ini bisa diakses dari ya sel-sel lain juga bisa diakses selama sel yang ini udah di-run. Nah, kalau variable lokal, ini juga cuma bisa diakses di fungsi dalam. Jadi, kalau kamu bikin variable y sama dengan 5, kamu bisa print y di dalam sini. Tapi kalau di luar fungsi, kalau kamu coba print y, ini gak bakal keluar. Nah, ini bakal error. Sebenarnya karena tadi saya udah bikin variable y yang variable global, jadi ini keluarnya 20,1. Nah, oke, ini bagian terakhir, object oriented programming. Ini saya nggak terlalu bahas sih karena eh, mulai kepakainya ini pas sudah mulai masuk neural network. Jadi untuk bikin dataset dan untuk define modelnya ya. Jadi ini buat bikin kelas dan objek. Jadi ini kelasnya, ini kita bisa bikin variable di dalam kelasnya. Jadi contoh, ini kita bisa taruh spesies sama dengan kanin. Jadi kalau kita taruh anjing punya spesies, ini bakal hasilnya kanin. Ini kamu juga bisa, kalau mau yang lengkap bisa dibaca di bagian ini ya, Python UUP. So basically, uh, object oriented programming itu kamu bisa bikin basically kayak data struktur yang baru ya, data struktur yang custom. Jadi ini kamu bisa bikin kayak berapa anjing gini dengan kelas yang sama. Nah, jadi contohnya ini kelas. Kalau contoh kelasnya ini adalah fruit. Nah, kalau objeknya ini bisa contohnya apple, banana, mango gitu. Nah, kalau mau bikin kelas ini kita harus ada namanya init. Jadi ini buat initialize kelasnya ya. Jadi ini init, kita kasih self, terus kita kasih parameter nama dan parameter umur. Jadi contohnya kalau ini kita bikin satu dengan nama body dan umurnya 3 tahun. Kita juga bisa bikin lagi dengan variable yang beda lagi. Jadi ini bakal nge-save data yang ini. Nah, kalau ini juga ada namanya method instance. Jadi kalau kamu pakai fungsi ini buat buat anjing tertentu, jadi contohnya ini anjing satu menggonggong. Ini bakal print nama dia menggonggong. Jadi contohnya ini karena anjing satu dapat nama Badi, ini bakal hasilnya Badi menggonggong. Sudah jelas kak? Nah, ini juga bisa lihat di sini. Jadi kalau kamu udah bikin name dan age, ini kalau kita ingin ngambil name-nya, ini kita tinggal taruh p1.name. Udah jelas kak? Oh, iya collab-nya ini tadi saya sudah share, saya bakal kirim lagi linknya. Tunggu.
Nah, itu linknya kalau yang baru ikut bisa akses dan bikin copy dengan yang ini. Save a copy in Drive. Kalau mau otak-atik dengan kodenya ya. Nah, sudah jelas OOP-nya. Oh, self ini artinya ini bisa pakai variable yang di store ya. Ya ini eh, sintaksnya emang kayak gitu sih. Harus call self supaya bisa akses kayak bisa nge-save variable yang baru ya. Jadi self.nama artinya ini bisa nge-save nama sendiri ya. Terus ini bisa nge-save umur sendiri. Jujur sih kalau mau familiar ini eh, kamu bisa ke sini terus try it yourself bisa otak-atik dengan kodenya. Jadi contohnya ini bisa diedit ke. Nah, ini kalau bisa diedit ini bisa jadi 36 ditambah satu jadi age-nya. Bisa di concatenate ke. Nah, jadi bisa otak-atik ya. Kalau mau coba latihannya ini ya coba kerjain task Kaggle atau kayak coba-coba bikin algoritma, implement algoritma basic self. Oh, self artinya ya ya supaya bisa nyimpen datanya ya. Coba kalau tanpa self, iya. Jadi self harus di dalam argumennya. Jadi salah satu adalah harus self. Ya self kan basically ini refer ke sendirinya. Jadi bisa akses variabel yang ada di dalamnya. Jadi contoh ini bisa akses ini nggak? Nah, jadi ini bisa print self the species. Ini bisa akses variable species yang di atas ini karena ini pakai self. Karena kan ini contohnya ya, ini kalau ini variabelnya kan beda buat setiap objek kan. Jadi ini variabel lokal doang. Jadi kalau kamu coba print species, ini gak bakal bisa. Nah, karena species cuma ada dalam kelas. Jadi kamu harus pakai self dot species atau nama objek dot species gitu. Udah cukup jelas belum? Oh, maksud yang spesies ini. Jadi spesies ini sebenarnya kalau kamu mau kamu bisa bikin beda buat setiap objek kan. Jadi ini adalah variabel lokal. Ingat tadi saya bahas dikit tentang variabel global dan variabel lokal. Jadi ini variabel lokal cuma bisa diakses kalau pakai self dot species. Karena kan kalau anjing beda bisa beda. Jadi contohnya buat nama kan. Kan beda anjing bisa beda nama. Jadi ini gak bisa jadi variabel global. Kalau di dalam kelasnya, karena kita gak tahu nama objeknya kan, jadi kita pakai self dot variable itu. Kalau di luar kelas, kita kan udah tahu nama objeknya, jadi kita pakai nama objek itu dot variable yang kita mau akses, atau bisa juga fungsi yang kita mau akses. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas.
Sudah jelas? Oh, variabel lokal. Jadi kalau variabel lokal biasanya bakal ditaruh di dalam kelas atau di dalam fungsi ya. Kalau dalam for loop kayaknya juga lokal sih. Tunggu. Ya, jadi kamu bisa main-main aja. For if contohnya ini A sama dengan ABC sama dengan 1. If ABC kurang dari 5, di F sama dengan eh FGH sama dengan 6 contohnya. Terus kita coba print FGH. Nah, kalau indentationnya ini udah artinya ini di luar if statementnya, padahal ini kan deket banget kan. Tapi kalau kamu taruh di sini bakal masuk ke dalam if statementnya. Kalau kamu taruh di sini bakal bakal di luar if statementnya. Oh iya, kalau if statement kayaknya ini masih variable global. Nah, kalau coba for loop I in range 5. Oh ya, ini masih. Oh, tunggu. Oh ya, ini masih global ya. Jadi for loop juga bisa global. Tapi kalau kelas atau eh, eh, variabel di dalam fungsi ini bakal lokal ya. Jadi gak bisa diakses di luar fungsi. Ya sebenarnya kamu juga bisa lihat, ya coba ngeran kodenya dulu. Karena seharusnya mereka bakal kasih kamu ya Jupyter Notebook yang bisa di-run seperti Google Colab. Jadi kalau kalau ada name error ini bakal keluar kayak gini ya. Name ini bukan is not defined. Jadi kamu bisa tahu errornya dari mana ya. Variabel global artinya ya, artinya ini bisa diakses di ini bisa diakses di mana aja di kode kamu selama kamu udah nge-run cell itu. Jadi kalau udah di define variable itu bisa diakses. Contohnya ya, saya bikin eh, tes sama dengan 120. Ini saya nge-run. Jadi variable tes sudah di save dengan nilai 120. Nah, kalau saya ke awal notebook ini saya taruh tes sama dengan print test bakal bisa karena saya udah nge-define variable testnya. Jadi padahal ini sebelum sebelum eh, tes sama dengan 120 masih bakal run karena order eh run-nya itu beda. Jadi beda daripada C++ karena kalau C++ ini dari awal ke akhir ini eh, urutan ngeran kodenya itu kan fix dari atas ke bawah. Ini. Oh, ini cuman buat demonstrasi aja. Jadi kalau variabel lokal nggak bakal keluar di luar environment ini, di luar fungsi ini. Maksudnya? Oh ini fungsi saya. Oh ya, ini kalau kamu kayak gini, ini artinya bakal eh, nge-call fungsi ini. Jadi contohnya ya, kalau kamu ada fungsi def f masuk nilai x, terus gini print x. Terus kalau kamu nggak ngeran fungsinya nggak bakal print apapun. Kamu harus F5 contohnya. Baru bakal ngeprint. Jadi fungsi saya ini lagi di call supaya ngeran kode di dalamnya.
Jadi kalau kayak saya komentar ini gak bakal keluar line yang di dalam fungsi ini. Jadi kamu udah call pun yang variabel lokal ini masih gak bakal nge-save di luar cakupan ini, di cakupan fungsi. Oh ya, nanti kalau eh, ada yang ketinggalan materinya ini eh, bakal ada YouTube recordingnya di YouTube. Ya, jadi sekarang tinggal lihat waktunya ya. Nah, ini contoh fungsi-fungsi yang ya kita bisa bikin. Jadi contoh ini namanya binary search. Kalau dari competitive programming ini seharusnya tahu ini sih materinya. Jadi basically kalau kamu ada list, terus kamu mau cari ini nomor 40 di tempat mana. Tapi listnya udah di sorting dalam ascending order. Jadi ini cuma naik 10, 20, 30, 40, 50. Jadi ini algoritmanya bisa menghasilkan indeks di mana 40 diletakkan. Jadi contohnya ini 3. Karena ini di indeks 3. Ingat ya ini zero index. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Ini juga ada sorting algorithm. Jadi namanya bubble sort. Ya, ini cara implementnya. Jadi dari array ini bakal nge-sort jadi ascending semua. Ya, notebook ini ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup jelas? Oh, jadi ini buat define list. Square bracket ini buat define, wait, sorry, ini buat define tuple. Maaf. Ini buat define list, ini buat define set. Jadi contohnya kalau kamu mau bikin list array, ini kamu pakai list aja. Biasanya sih tuple nggak pernah dipakai. Karena kalau tuple bisa, list juga bisa. Kalau set ini kalau kamu mau nyimpen value-value yang unik. Jadi yang berbeda semua. Dan ya gitu. Contoh yang... Oh, jadi tadi kan ini ada variabel lokal kan. Kalau kamu mau akses variabel lokal di luar fungsi itu, eh, saya sih mendingan biar aman define sebagai variabel global aja sih. Karena kalau kamu ingin ya akses ini mendingan taruh di global aja, jangan di lokal. Nah, tapi masalahnya ya, ini kalau kamu udah ngeran dengan Y di variabel global, ini Y-nya udah ke save ya. Jadi kalau print Y ini gak bakal error lagi. Karena Y udah ke save. Nah, kalau mau reset semuanya, ini kamu harus disconnect and delete runtime, terus connect lagi, terus ngeran semuanya. Ya, tunggu. Coba ya. Oh ya, kayaknya gak bisa sih. Mendingan taruh di variable global aja. Ya, jadi ini ya. Jadi kalau kamu udah set X sama dengan 10, oh ya, jadi kalau kamu udah taruh ke global, ngeran, terus taruh balik ke lokal, variable globalnya masih bakal ke save. Jadi kamu harus reset runtime-nya dulu. Jadi ya ini saya contohin ya. Ini disconnect connect and delete runtime. Yes. Terus kita tinggal run all atau reconnect. Nih, kalau kamu run all ini bakal reconnect otomatis. Sudah cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Habis ini saya bakal lanjut ke Kaggle competition.
Oke, sudah aman? Oke. Jadi ya ini saya bakal share di grup WhatsApp nanti sama dengan recording ini. Saya bakal sekarang bahas tentang ini Kaggle competition. Jadi ya ini kalau Kaggle kamu harus bikin akun dulu ya. Kamu dapat limit GPU, tapi kalau basic-basic masih nggak perlu. GPU itu kepake kalau kamu lagi nge-train neural network. Jadi kalau CPU ini lambat banget kalau nge-train neural network. Jadi kalau GPU bisa speed di antara multiple core sih. Jadi kamu bisa lebih cepat nge-run kodenya, nge-train AI-nya. Nah, ini kamu dapat kuota setiap setiap minggu atau kapan. Nah, setelah bikin akun, kamu bisa ke link Titanic ini. Saya bakal share linknya di chat. Nah, jadi Kaggle ini ada banyak competition ya. Ini kamu ke competition bagian competition ini. Nah, kamu bisa lihat kamu lagi join kontes apa, dan kamu juga bisa lihat kontes-kontes di sini. Nah, kamu harus verifikasi sih kalau kamu mau ikut kontes. Jadi contohnya ini ada kontes Pokemon. Nah, ini kalau kamu mau join kompetisi ini, kamu harus identity verification. Tapi saya belum verifikasi sih, jadi agak males. Nah, ini. Kalau kamu mau join competition, kamu perlu pencet join competition ini. Ya, ini terus TNC-nya kamu tulisan accept. Jadi, nah, sekarang kamu bisa submit prediction kamu ke sini. Nah, jadi contoh, saya bakal pakai lomba eh, lomba Titanic. Ini lomba Kaggle yang paling terkenal ya. Jadi kamu bisa lihat overview dan description ini. Nah, jadi kamu harus predik di tas ini kalau salah kalau passenger bisa survive the Titanic or not. Jadi metriknya ini metrik itu seberapa bagus prediksi kamu ya. Jadi nilai kamu adalah persentase passengers kamu predik beneran. Jadi ini namanya akurasi ya. Nah, jadi kalau Titanic, kalau machine learning competition biasanya, ini ada yang namanya train sama test. Jadi datanya di split kedua. Jadi train ini dikasih jawabannya. Mereka survive atau enggak? Ini, survive. Nah, kalau tes, ini yang buat evaluasi model kamu. Jadi di sini nggak dikasih kamu mereka survive atau enggak. Cuma dikasih datanya. Jadi train ini dibuat supaya kamu bisa ngetrain model kamu, terus tes ini buat evaluasi seberapa bagus model kamu. Nah, submission ini supaya bisa submit ini passenger ID yang ini survive atau enggak. Nah, sekarang kita bisa download ini. Jadi kalau kamu pencet ini download, kamu bisa download as zip. Nah, ini saya sudah download di sini dan ini saya ada baseline yang simple banget. Ini saya juga bakal share. Nah, oke. Kalau nggak ngerti semua kode ini, nggak apa-apa sih. Ini saya bakal jelasin. Jadi buat upload datanya, kamu pencet tombol upload ini. Terus setelah unzip, kamu tinggal select dokumen yang ini. CSV yang ini. Jadi ini bisa diupload ke sini. Nah, kalau sini udah diupload. Sekarang kamu bisa run all. Oke. Perlu waktu gak eh, untuk kalau mau bikin akun Kaggle sendiri atau mau bikin akunnya habis kelas ini aja? Jadi ini eh, saya bakal install berapa library ya. Pertama ini saya install NumPy. NumPy ini buat linear algebra. Terus saya juga install Pandas. Pandas ini buat data processing. Jadi ini bisa baca file CSV. Jadi
kayak gini. Kita baca train data dari train.csv. Jadi ini kamu bisa double klik supaya bisa buka ini. Jadi ini datanya semua. Nah, jadi juga train data, test data sama sample submission. Jadi ini kalau kamu read CSV, read CSV. Terus buat display datanya, kamu bisa pakai display traindata.head. Jadi ini by default, line ini bakal keluarkan 5 baris pertama. Kalau kamu mau ganti ke 10 baris pertama, kamu bisa kayak gini. Nah, bakal muncul 10 baris pertama ya. Kamu juga bisa traindata.head. Tapi masalahnya, kalau traindata.head doang, kalau kamu display testdata.head, cuman bakal muncul tes datanya, gak bakal muncul train data. Kalau kamu mau dua-duanya dimuncul sekaligus, kamu bisa pakai display. Nah, sekarang dua-duanya muncul. Library Python, unfortunately gak ada sih. Ya itu, tapi sebenarnya yang perlu dihafalin cuma dikit. Jadi NumPy, Pandas, terus ya kadang-kadang perlu sklearn, terus ya berapa berapa library lagi sih. Kalau udah latihan pakai eh, library itu udah bakal biasa kok. Jadi yang penting ini perlu latihan. Scikit-learn, oh jadi ada satu library lagi yang namanya scikit-learn. Jadi buat prediction basic-basic banget ini yang mungkin yang paling penting library-nya. Karena kalau kamu ke website sklearn, nah oke. Jadi ini website ini basically library ini ada banyak fungsi, semuanya buat machine learning semua. Jadi contohnya kalau kamu mau classify, ini ada banyak classifier di sini. Nah, ada SVM contohnya, gradient descent. Ya, kalau ada waktu saya bakal bahas yang basic-basic lah. Nah, jadi ini jadi kalau kita mau prediction, ini ada berapa step yang penting ya. Jadi pertama data loading, ini sudah di-load semuanya. Nah, ini kita bisa lihat ada kita dikasih data apa aja. Jadi ini dikasih passenger ID. Terus mereka survive atau enggak. Terus kelas mereka apa. Nah, kalau mau list lengkapnya kita bisa ke bagian data di sini. Jadi ini ada description dari datasetnya. Nah, ini training set. Ini buat membuat model kamu ya. Jadi dikasih ground truths. Ground truths itu basically hasilnya. Jadi kalau di sini ini kalau mereka survive atau enggak. Nah, modelnya ditrain dari namanya features. Features adalah seperti ini. Nah, contohnya kayak gender sama kelas. Jadi nanti ada yang namanya feature engineering. Nah, seperti namanya ini, feature engineering adalah menggunakan feature ini eh, untuk bikin feature yang baru ya. Contohnya, kalau kamu dikasih sibling spouses berapa nomornya, sama parents berapa nomor parents sama children, jadi kamu bisa nambah dua nomor ini supaya dapat berapa berapa orang sekaligus eh, masuk Titanicnya. Nah, jadi ini kamu bisa dapat uh, variable yang kamu dapat apa aja. Jadi ini ada deskripsinya. B class itu buat tiket kelas. Jadi first itu first class, second class, third class. Nah, ini ada deskripsinya. Embarked ini dari Cherbourg, Queenstown atau Southampton. Ya. Nah, kita juga bisa menggunakan train data describe. Jadi kita bisa lihat buat setiap uh, parameter ini kayaknya ada berapa aja, average-nya berapa, standard deviation-nya berapa, minimum terus kuartalnya berapa. Nah, jadi di sini kita bisa lihat age. Ini kan semuanya 891 kan. Ini age cuma 714. Nah, ini kalau kita lihat di sini, artinya ada berapa yang age-nya tidak dikasih. Nah, artinya NaN ini.
NaN artinya H-nya tidak dikasih. Di sini KB-nya juga banyak yang nggak dikasih. NaN cuma dikit yang dikasih C123, E46 gitu-gitu. Nah, jadi terus step berikutnya itu EDA. Jadi ini kita ekspor data ya. Ini cukup penting juga karena eh, mungkin kita bisa ketemu pola di datanya. Mungkin kita bisa lihat kayak contohnya eh, kelas apa yang paling bagus untuk survival rate-nya, gender apa yang paling bagus untuk survival rate-nya, dan siapa tahu ini yang bikin datanya tambahin data yang untuk bikin misleading lah. Jadi lumayan penting juga untuk analyze datanya. Jadi contohnya sini kita bisa eh, kita bisa ngitung persentase percentage women yang survive. Nah, 0,74. Jadi kalau kamu submit ya kalau kamu bilang women survive semua ini bakal dapat skor sekitar sini ya. Nah, kalau kita mau improve model kita, kita bisa pakai model ya modelnya ada banyak sih. Jadi ini ada yang namanya random forest. Jadi random forest ini basically nih, random forest itu basically kayak decision tree. Jadi ada nah, jadi random forest adalah gabungan dari banyak decision tree. Decision tree itu apa? Jadi decision tree itu kayak gabungan if or else, yes or no ya banyak if statement lah. Jadi kayak namanya apa? Flowchart gini. Jadi contohnya decision tree bisa kayak gini. Income lebih dari 50.000 kalau yes bisa ke pertanyaan ini dan selanjutnya dan bisa hasil ya jawaban. Tapi kita tidak harus bikin pertanyaan ini sendiri. Kita bisa suruh model untuk bikin pertanyaan ini sendiri. Jadi kalau kita suruh ini bikin random forest classifier, ini bakal milih pertanyaan yang paling bagus ya. Jadi kita bisa model. Oh ya, jadi ini kita perlu bikin X dan Y ya. Jadi X itu adalah feature-feature yang dikasih, terus Y adalah hasilnya, jadi ground truth-nya ya, jadi survive atau enggak. Nah, Y ini adalah train data yang survive. Kalau features, jadi buat basic aja ya, kita pilih class, terus kita pilih sex, terus kita pilih berapa siblings, terus kita pilih berapa parents sama children. Nah, kita bikin X training. Jadi ini features yang ini dari data train sama features yang ini dari data test. Sklearn bisa diboleh yang boleh dipakai. Yang nggak boleh itu namanya TensorFlow. Jadi TensorFlow atau keras. Jadi eh, biasanya banyak task bisa dilakukan tanpa dua dua library ini sih. Jadi nggak gitu kepake. Tapi eh, oh ya, jadi ini UAI ada list dari rules. Nah, oh ya, jadi ini ada list library yang boleh dipakai ya. Nih, ini bisa dia. Saya bakal kirim link ini juga di chat. Sebenarnya bisa pakai sih TensorFlow. TensorFlow kadang-kadang bantu sih, tapi eh, most of the time itu ada library yang lain yang bisa melakukan task yang sama sih. Jadi ini kalau core AI ML ada Torch, PyTorch, Sklearn, XGBoost, CatBoost, Transformers gitu-gitu. Jadi ini bisa dilihat ya. Sebenarnya ini banyak yang juga nggak dipakai sih. Tapi yang main ini Torch, Pandas, NumPy, Sklearn, Matplotlib, Seaborn. Joblib ini buat nge-save model ya.
Nah, jadi kita bikin random forest dengan 100 pertanyaan dan maximum depth 5 doang. Terus kita juga bisa atur random state-nya supaya karena random state bisa generate soal yang beda ya. Terus kita bikin untuk fit X dan Y. Jadi dikasih train data ini bakal coba prediksi outputnya sedekat mungkin. Nah, terus sekarang kita bisa pakai data test untuk bikin predictions ya. Terus kita bisa nge-save outputnya. Nah, cara nge-save outputnya, ini kita perlu bikin namanya data frame. Data frame ini jadi ini sedikit kayak dictionary ya. Ini kita bikin satu satu kolom namanya passenger ID karena ini format yang diminta di sini passenger ID. Terus eh, terus kolom yang satu lagi itu survive, jadi predictionnya. Nah, ini kita bisa masukin test data dari passenger ID. Ini kita bisa masukin prediction kita. Terus kita bisa nge-save submission kita. Jadi contohnya kalau kita mau display submission head buat melihat ini formatnya udah bener belum. Oh, output, maaf. Output. Nah, artinya ini udah bener formatnya. Sekarang kita bisa klik 3 dot ini, download. Nah, kita bisa balik ke Kaggle, submit prediction. Nah, sekarang ini kalau Kaggle ini ada kuota submissionnya. Jadi kamu bisa submit cuma 10 kali dalam sehari. Nah, ini saya lagi upload. Ini bisa enter description. Jadi description sebenarnya lumayan bantu sih. Jadi ini contohnya kamu bisa tulis kamu pakai metode apa. Jadi ini random forest 100 estimators. Submit. Nah, ini dapat skor 0,775. Dibandingkan tadi yang asumsi semua jawabannya female. Kita lihat itu dapat skor berapa. Nah, itu skornya cuma 0,76. Sebenarnya bedanya nggak banyak sih. Makanya ini ada cara untuk naikin nilainya. Nah, karena ini modelnya masih basic, kita bisa melakukan namanya feature engineering. Jadi ini, ini saya lihat kodenya orang sih. Jadi kalau mau lihat kodenya orang, kamu bisa ke kode di sini. Kamu bisa lihat ya kode-kode orang yang mungkin bisa hasilnya tinggi. Nah, ini skornya 0,80143. Jadi lumayan tinggi ini. Jadi yang ini buat EDA and feature engineering. Dan modelnya ini pakai yang namanya logistic regression. Oke, jadi nah ini bagian feature engineering. Jadi pertama ini eh, mereka ngambil individual fare. Jadi buat setiap passenger ini menghitung fare-nya berapa. Jadi harga harga tiketnya berapa. Karena ini fare-nya ini buat satu satu grup kan. Satu grup termasuk siblings, parents, children, sama kamunya sendiri. Nah, jadi ini fare-nya kita perlu bagi dengan banyaknya orang. Jadi banyaknya orang adalah berapa sibling, berapa parent, children, sama kamunya sendiri. Jadi sibling, parent, tambah satu kamu. Nah, jadi ini dapat fare buat satu orang doang. Ini juga bikin feature yang baru yaitu family size. Jadi ini berapa orang dalam satu grup siblings, parent, sama kamu. Dan ini kita juga bisa ganti seks ke male atau female ke nol atau satu. Karena kan modelnya nggak ngerti male female itu bedanya apa. Jadi kita ganti ke nomor supaya lebih gampang untuk ngertiin. Nah, ini kita juga bisa convert feature embark. Kalau kan awalnya embark itu bisa Cherbourg, Queenstown, atau Southampton. Jadi kita ganti ke 012 supaya modelnya lebih gampang ngerti. Kita juga bisa is alone features, yaitu satu kalau sendiri atau nol kalau sama family. Nah, kita juga bisa
ini datanya kan juga termasuk nama ya. Ini ada kolom nama. Ini sebenarnya di awal bisa kelihatannya tidak membantu sama sekali kan. Tapi kita bisa ngambil title mereka jadi Mister, Mrs. atau Miss. Jadi itu bisa kasih kayak eh, ya arah kepada mereka survive atau enggak. Ya, jadi ini mereka perlu di-convert ke numerical values karena kan algoritma gak bisa proses teks. Nah, karena ini berapa data itu masih missing kan, ada NaN-nya. Nah, ini NaN. Jadi ini ada yang namanya imputasi. Nah, ini termasuk pre-processing yaitu cleaning atau transform. Nih. Jadi missing age diisi pakai age yang median dari semua yang masih ada. Missing fair diisi pakai fair yang median. Missing embark pakai yang most yang paling sering value-nya. Terus categorical features ya yang tadi ini diganti ke nomor. Jadi ini implementasinya. Jadi ini kamu juga bisa pakai .info, bisa dapat informasi tentang ini. Terus .describe yang tadi, .head 10. Nah, jadi ini kita lihat kolom H dulu, EDA ini. Jadi ini kita bisa describe pakai satu kolom doang. Jadi ini kolom H. Terus kita juga bisa plot histogram. Oh ya, saya belum bahas matplotlib ya. Ya, jadi ini basically pakai namanya, jadi ini pakai namanya Seaborn. Seaborn sama matplotlib dua-duanya buat eh, plotting graph untuk visualisasi data ya. Jadi ini importnya seperti ini. Import Seaborn as SNS. Terus buat matplotlib, import matplotlib.pyplot as PLT. Ya gini ya, harus dihafal sih. Nah, jadi di sini kamu bisa pakai sns.histplot. Ini bakal langsung plotting histogram. Nah, ini x-axisnya bakal jadi age. Eh, iya ini bakal jadi age. Terus karena ini histogram plot, ini bakal isi count-nya. Terus bin sama dengan 10 artinya ini bakal grup ke 10 baris seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kamu bisa lihat kebanyakan ini masih muda. Ini data age-nya lumayan skewed ya. Jadi yang tua ini lumayan dikit. Nah, kita juga bisa bisa plot box plot ya. Ini matplotlib ada banyak jenis plot ya. Ini kamu bisa bisa cari-cari pakai eh, pakai namanya apa? Dokumentasi ya. Jadi ya yang bisa bantu banget ini kamu bisa baca dokumentasi random aja ini cari yang fungsi ya plotting-plotting yang mungkin bantu ya. Nah, ini persentase berapa persen each yang gak dikasih nilainya ini hampir 20%. Nah, kalau fair ini juga skewed banget. Ini banyak kan di bawah 100 fairnya. Yang di atas 100 jarang banget nih. Kamu bisa lihat seberapa skewed ini. Ini nggak terlalu bantu sih. Nah, lihat. Ini, jadi ini box plot. Perlu dijelasin nggak apa box plot? Atau udah cukup jelas? Udah cukup jelas ya. Jadi ini mediannya cuma di sini kan. Ini terus ini dikasih quartile range-nya. Terus di sini ada outlier. Nah, ini outliernya ini skewed banget. Ada satu yang bayar 500 buat tiketnya. Nah, kamu bisa lihat yang fair 250. Ini siapa aja. Nah, kita bisa bandingkan kolomnya. Jadi contohnya ini embark. Kita bisa bikin pie chart buat lihat yang S ini sering banget keluar. Dan kita juga bisa bikin heat map. Jadi ini heat map ini buat lihat korelasi. Jadi di sini kita lihat korelasi antara kelas dan mereka survive atau enggak. Jadi di sini kelas 1 artinya ya artinya kalau warna ini artinya tinggi, banyak yang survive. Jadi yang meninggal cuma dikit. Nah, kalau 3
Yang survive itu cuma dikit banget, yang meninggal banyak banget. Jadi karena yang P kelas 1 kayaknya yang lebih kaya ya orangnya. Jadi ini kamu bisa lihat datanya, yang survive, kamu juga bisa lihat female dan male. Ini yang female, yang survive banyak. Yang male yang survive cuma dikit doang. Kamu juga bisa lihat proporsi seks sama tempat yang mereka jalan dari. Nah, sama kelasnya juga bisa dilihat. Ya ini sebenarnya jadi kalau contohnya ini eh, seaboard documentation. Nah, kamu bisa lihat ini eh, jadi ini berdasarkan matplotlib ya. Kamu bisa lihat plot types. Kamu bisa lihat ini baca-baca aja. Karena ini waktu kita cukup terbatas ya. Jadi ini tidak saya eh, nggak bisa bahas semuanya. Nah, ini bisa bikin bar chart, scatter chart, plotting biasa aja, fill between, tag plot, stairs, gitu-gitulah. Seaborn juga ada lebih banyak lagi sih. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi EDA rata-rata kayak gitu sih. Tinggal analisa datanya bisa lihat ada imbalance apa aja yang skewed. Mungkin ada korelasi yang tinggi antara satu kelas dan yang lain. Jadi udah aman dulu. Oh, jadi Seaborn itu SNS itu Seaborn. Seaborn itu buat visualisasi, buat bikin supaya bisa visualisasi datanya. Jadi ini Seaborn. Nah, eh, nah ini kamu bisa lihat ini semua fungsi yang kamu bisa pakai di Seaborn-nya. Ini kamu bisa pakai jitter. Nah, ini contohnya violin plot ya. Violin plot bisa hasilnya kayak gini. Kamu bisa lihat perlu. Jadi cara baca dokumentasi ya. Ini fungsinya buat apa? Terus di sini ini bisa parameternya pakai apa aja. Nah, kalau di sini parameternya ini ada penjelasan. Nah, jadi kalau parameter data ini inputnya itu pakai data frame atau bisa series atau array atau list of arrays. Bisa ya. Ini dataset yang buat plotting. Terus kalau color ini kamu bisa pakai color buat elemen di plotnya. Terus ya ada banyak lah. Jadi banyak kan ini gak kepake sih buat estetik aja, tapi ada berapa yang mungkin membantu. Oke, sudah oke. Oke. Eh, nah, sekarang kita bisa lanjut ya. Ini eh, kita bisa lihat korelasi antara ya kita bisa lihat graph age yang orang yang survive dibandingkan orang yang nggak survive. Nah, jadi ini mirip sih, jadi nggak bantu. Nah, sekarang kita bisa lihat unique value dari count sibling berapa aja. Jadi banyakkan orang nggak ada sibling sama sekali, tapi berapa orang bawa satu sibling dan selanjutnya ya. Nah, sekarang kan kita tadi pas feature engineering kita bisa hitung individual fair. Jadi ini fair per satu orang. Nah, ini individual fairnya ini masih lumayan skewed sih. Jadi kamu bisa lihat ini. Terus ini kita bikin family size yang tadi dijelaskan. Nah, saya bakal lanjut ke ya ini. Jadi ini kalau mau mapping. Nah, jadi kalau title map, kalau Mister jadi nol, Miss jadi satu, Misters jadi 2, Master sama dengan 3. Terus rare yang title lain ini jadi 4. Terus buat ganti title-title ini jadi no more, kita bisa pakai dot map. Jadi train df dengan kolom title,
Ini kita bisa dot map terus pakai title map yang ini. Jadi sebenarnya ini set tapi ini dictionary. Jadi ini dictionary kamu masukin ke dot map terus bisa gantiin. Nah, oh ya jadi ini processingnya ini cara kamu cari Mrs. or atau Mister atau siapa. Oh, nah ini bagian imputasinya. Jadi tadi kan kalau inget bagian each ini ada berapa value yang tidak dikasih ya. Jadi ini imputasi pakai median. Nah, ini pakai dot fill NA, terus train df h dot median. Nah, kalau tes df kita juga lakuin yang sama karena tes df juga ada berapa yang gak dikasih. Nah, sekarang kalau kita sampel random 5 kita bisa lihat h-nya semua diisi. Terus kita juga bisa cek train df ini is null dot sum. Ini buat cek berapa value di dalam kolom itu adalah NA, N. Jadi ini udah hasilnya nol, artinya semuanya udah diisi, bagus. Nah, sekarang kita pakai namanya logistic regression modelnya. Jadi dikasih features ini, kita ingin prediksi survive atau enggak. Nah, tadi kan pakai random forest. Ini ada ada model yang baru namanya logistic regression ya. Nah, ini model logistic regression terus kita ngefit X-train dan Y-train. Tapi kali ini kita ada lakuin yang beda ya. Jadi ini namanya train test split. Jadi ini kita bikin yang namanya validasi ya. Jadi kan kita belum tahu secara. Jadi kalau kontes ya, biasanya ini ada yang namanya private, public sama private. Di sini nggak ada, tapi biasanya ada sih. Jadi kalau public, pas kamu submit ke Kaggle-nya itu bakal keluar nilai public kamu berapa. Tapi public itu cuman kayak contohnya 50% dari seluruh data ya. Jadi kalau private mungkin 50% yang lain ini mungkin nilainya jadi drop atau naik mungkin. Nah, kalau kita ada validation accuracy, kita bisa estimasi ini nilai model kita bakal dapat sekitar berapa ya. Nah, karena ini kita bisa train test split, ini test size-nya jadi 0,2. Jadi kalau contohnya kita ada 100 sampel ya. Jadi kita bakal pakai 80 sampel buat training, terus sisa 20-nya ini buat tes. Jadi nah ini logistic regression, terus kita ngefit, kita prediksi, terus validation accuracy-nya ini kita dapat 0,84. Ini lumayan tinggi dibandingkan tadi ini kita cuma dapat 0,77. Nah, jadi sekarang kita pakai tes, kita prediksi, terus kita save submission-nya. Kita bisa lihat berapa kolom pertama, terus kita bisa lihat ini. Nah, sekarang kita bisa evaluasi model kita. Kan tadi kita cuma dapat validation accuracy kan. Kita juga bisa bikin confusion matrix. Jadi kita bisa lihat berapa yang benar dan berapa yang salah. Nah, jadi ini pakai sklearn juga, sklearn.matrix. Tadi logistic regression termasuk sklearn.linear model. Nah, jadi kalau kamu ada Kaggle notebook yang orang lain punya kayak gini, kalau mau nge-run sendiri ini tinggal dipencet copy and edit atau juga bisa download. Nah, copy and edit. Nah, ini ada versi kamu. Kamu bisa rename terus nge-run sendiri. Kalau mau pakai Kaggle, kalau mau pakai Colab juga bisa file open in Colab. Terus kamu bisa buka versi collab-nya ini bakal bikin copy di collab. Nah, di sini kamu bisa bikin copy lagi buat di safety drive kamu. Tapi kalau kamu mau ngeran di collab, eh either kamu import datanya upload ke sini ya, kamu upload ke files sini, atau cara yang lain kamu bisa pakai Kaggle punya API. Biasanya sih kamu seharusnya cuman upload datanya sih. Jadi kalau kamu mau pakai Kaggle punya API ini, kamu ngeran sel ini, terus masuk API token kamu. Kamu bikin API token,
masuk ke login terus bisa ngeran semuanya. Tapi lumayan ribet sih. Jadi saya saran ini mendingan untuk ya upload sendiri aja. Nah, tapi kalau mau upload sendiri, ini kamu harus ganti. Karena awalnya dari kaggle.input kan. Kita harus ganti untuk import dari test.csv doang. Karena kita kan upload sendiri, bukan ngambil dari Kaggle. Nah, jadi sekarang udah dapet test.csv sama train.csv. Tinggal ngeran kode yang lainnya. Ya, ini saya coba ya. Udah cukup jelas sampai titik ini atau materinya mungkin terlalu padat. Nanti ini bakal di-share kok. Saya bakal bagi linknya. Kalau ada pertanyaan jangan ya ke papa tanya aja. Oh ya, jadi saya kan nggak pakai Kaggle jadi saya delete aja. Nah, saya perlu upload. Oh ya, jadi kalau kamu mulai runtime, terus kamu delete runtime-nya, ini lokal filenya juga bakal di-delete. Jadi, pastikan kamu udah nge-save submission kamu sebelum kamu delete runtime-nya, atau gak bakal hilang. Nah, kalau kamu udah sini, terus run focus cell and all cells below. Nah, sekarang bisa tuh. Udah dapet submission. Nah, ini bisa di-fetch, terus kita dapet submission-nya. Download. Ya, jadi kalau kita disconnect and delete runtime, ini file kita bakal hilang. Jadi kita gak bisa download submission kita lagi. Jadi pastikan ini kita tidak ada yang penting di dalam sini sebelum kamu matikan runtime-nya. Nah, ini kita coba lihat dapat skor berapa. Nah, ini kita kasih description. Oh, ini skornya cuma 0,78. Jadi ya kadang-kadang validation accuracy di sini ini gak akurat ya. Jadi ini kadang-kadang bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Nah, di sini ini kelihatannya data tesnya ini lebih lebih jelek ya. Eh, eh, bukan jelek, lebih ya bikin nilai kamu turun ya. Jadi ya validation accuracy juga gak selalu bisa dipercaya. Tapi ini masih improvement dibandingkan random forest kita tadi. Nah, sekarang kita bisa coba metode yang beda. Kita bisa coba random forest. Random forest terus ini kita ganti dengan forest. And estimator sama dengan 100. Nah, kalau kita nge-run sekarang, oh iya saya lupa saya disconnect. Nah, ini harus connect lagi. Ya, jadi kalau kamu mau belajar kayak sklearn dat, eh, punya ya machine learning, ini kamu bisa baca-baca aja di documentation. Nah, jadi buat buat beginner sih, eh, nah ini kamu bisa baca ini getting started. Terus kamu juga bisa lihat eh ada gak ya? Nah, 14. Nah, ini sebenarnya ini lumayan outdated sih, tapi ini bagus kalau mau mulai. Jadi ini cheat sheet-nya ya. Jadi kalau kamu harus identifikasi task regression, task classification, task clustering, atau dimensionality reduction. Nah, kalau regression, kamu biasanya harus prediksi nomor ya. Jadi contohnya kalau kamu dikasih feature-feature tentang rumah, kamu harus prediksi harga rumahnya, ini regression. Kalau classification, ini kamu harus classify data ke berapa grup. Contohnya kamu dikasih
bunga kan. Kamu harus coba classify ini bunganya jenis apa ya. Jadi ini kamu pakai namanya classification. Nah, kalau clustering ini kalau kamu ada kayak berapa data, kamu ada data, terus kamu mau ngegroup data yang mirip dengan data yang lain. Contohnya kamu dikasih eh, kamu dikasih kalimat, kalimat itu tentang contohnya 5 topik kan, tapi kamu gak dikasih label ini topik mana. Jadi kamu pakai clustering buat cari kalimat yang paling deket mirip. Jadi kalau kalimat ini mirip dengan kalimat itu, tapi gak mirip dengan kalimat yang satu lagi, ini pakai clustering. Nah, kalau dimensionality reduction itu ya kalau kamu mau visualisasi data ya. Nah, jadi ini banyak banget. Tapi banyak kan juga nggak pakai sih. Jadi baca-baca aja terus coba kalau kamu bisa. Nah, jadi kalau kamu mau latihan lomba, jangan pakai yang competition yang prize money ini artinya lumayan susah sih kalau ada prize money ini. Karena ini mereka ingin orang yang jago yang ikut. Nah, kalau kamu mau coba yang basic, ini kita bisa lihat yang getting started. Nah, kamu bisa lihat ini semua lomba yang seharusnya lumayan basic. Nah, mereka juga ada ya playground series namanya. Jadi setiap bulan kayaknya mereka bikin kayak kontes gitu, tapi kontesnya ya beginner friendly lah. Nah, ini orang udah dapat nilai yang tinggi banget. Nah, kalau ini ada public sama private. Jadi kalau public ini cuma 20% dari tes datanya, private ini 80% artinya. Nah, final results will be based on other 80%. Jadi public itu cuma kayak estimasi yang ya skor kamu berapa bagus. Tapi ya bisa ganti banyak sih kalau private contohnya. Nah, ini bisa ganti banyak. Jadi bisa naik 6 posisi, ini bisa naik 12 posisi, terus juga bisa turun. Nah, ini saya salah satu yang gak ganti posisi sih. Jadi ya private nggak selalu tentuin posisi di public nggak selalu tentuin posisi di private ya. Jadi ya kayaknya gitu aja sih. Kalau pipeline-nya ini data loading, EDX, export datanya, terus pre-processing. Kalau ada missing data, kamu imputasi, tambahin datanya, terus training, terus evaluasi yang tadi train test split, terus prediksi buat yang final test. Ada yang punya pertanyaan nggak? Atau udah aman semua? Kalau udah aman, boleh react dengan eh, tombol dengan jempol or random forest classifier. Nah, jadi tadi itu yang Titanic termasuk task classifier. Jadi karena itu classify antara mereka survive atau enggak. Jadi salah satu dari dua grup, bukan task regression. Kalau random forest juga ada yang regression. Ini juga ada random forest regressor. Nah, jadi ini buat task regressionnya. Kamu juga bisa import kayak lebih banyak dari satu dengan kayak gini ya. Tapi kalau kayak gini nggak bisa digabung karena kan ini dari ensemble, ini dari matrix jadi nggak bisa digabung. Nah, kita coba yang ini dapat nilai berapa ya? Competitions Titanic. Nah, ini sebenarnya lebih parah dari yang semua female malah.
Jadi ini nggak terlalu suitable buat tas ini. Jadi ya sebenarnya ini eh, tinggal coba-coba metode-metode baru aja sih. Ya, jadi ya itu aja sih. Maaf ya kalau materinya lumayan padat. Ada yang punya pertanyaan nggak? Kalau nggak ada sih, saran saya ini tinggal baca-baca dokumentasi aja sih. Cari-cari yang bagus, terus latihannya pakai lomba Kaggle. Tapi karena tahap pertama nggak pakai pemrograman Python ini, eh, kita nggak perlu terlalu fokus sih. Mendingan fokus ke bagian matematikanya. Nanti kalau udah lolos, ini bisa mulai cicil. Sebenarnya kalau sebelum lolos, kalau udah lewat seleksi pertama, tahap pertamanya ini lebih bagus untuk siap dulu. Jadi ya dapat advantage lah. Karena ini ada banyak. Kamu selain selain baca-baca ini juga bisa cari ya kelas-kelas, juga bisa cari kayak resource online. Ya banyak sih kalau resource yang bagus. Karena saya waktu itu lebih banyak belajar dari Platnas sih. Jadi kalau resource yang bagus, ya juga bisa tanya-tanya di berapa grup tentang AI sih yang buat EKKA. Jadi kalau ada masalah juga bisa tanya saya juga mungkin bakal jawab juga sih. Ya. Oke, kayaknya itu aja sih. Terima kasih ya semuanya. Saya bakal bagi materi ini nanti eh saya bakal bagi ke grup chat sama recording ini juga bakal diupload ke YouTube. Eh sebelum kelar ini boleh minta semuanya on cam gak? Buat foto dulu. Oke, saya bakal foto. 3, 2, 1. Itu aja sih. Terima kasih ya. Maaf kalau materinya padat banget karena ini jujur materi Python ini gak bisa dibahas dalam 2 jam doang. Jadi kalau mau persiapan ya main-main aja. Ya, terima kasih ya.